pertama Idul Fitri, Raffi Ahmad memboyong keluarganya mudik ke kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat. Di sana tak hanya kumpul bersama keluarga besar, Raffi dan Nagita Slavina alias Gigi juga ziarah ke makam sang ayah dan nenek tercinta. Namun sebelum sampai ke makam, Raffi sudah disambut begitu meriah oleh warga sekitar. Ini Abi, yang ini Abi. Selain kumpul keluarga besar, lebaran kali ini pun jadi terasa spesial lantaran Raffi dan Gigi bisa merayakan bersama anggota baru dalam keluarganya, yakni Baby Muhammad. Bahkan Raffi dan Gigi bisa merasakan nikmatnya makan ketupat hasil olahan langsung Rayanza dan Lily. Nih pemirsa, sekalian mau kasih tahu. Jadi ketupat itu dikaitkan dengan istilah ngaku lepat. Artinya itu mengakui kesalahan, Ja. Ja tahu nggak artinya? Jadi ini tuh sesuai banget dengan tradisi lebaran yang saling memaafkan. Tenggelamin ketupatnya. Tuh, biarkan dia berendam. Nanti tiba-tiba dia jadi, Ja, matang. Tuh, ini namanya belah ketupat. Tuh. Nah, jadi nasinya berubah jadi kayak gini. Sama seperti Raffi Ahmad, komedian Sule Sutisna juga memboyong anak-anaknya untuk mudik lebaran ke Cimahi, Jawa Barat. Namun sebelum ke Cimahi, Sule ternyata lebih dulu bagi-bagi THR fantastis ke anak dan menantu demi dapat restu nikah lagi. Lucunya, saking happy-nya dapat THR fantastis, mahal ini sampai lupa sungkem ke sang suami Rizky Febian. Oke, siap. Paling bagus jungkir balik. Jungkir balik sana. Doanya bagus. Boleh nikah tahun depan ya? Boleh. Yes, nikah tahun depan. Dapat. Lupa gue. Hari ini penuh dengan keceriaan. Ya, minal aidin wal faizin. Mama pada batin. Ya. Pokoknya sehat selalu. Amin. Rezekinya banyak. Tahun depan boleh nikah? Tahun depan boleh. Oke, boleh. Ya, penting sehat semua lah. Calonnya ayah suka sama orang yang bisa bahasa Jepang. Arigato puskesmas. Shibuya. Tokyo. Mase-mase. Hiroshima, Nagasaki. Sayangnya ketika acara bagi-bagi THR selesai, si bungsu Azam baru datang ke rumah Sule untuk merayakan lebaran. Azam rupanya ingin sekali ke rumah sang ayah, bukan karena mau minta THR, melainkan mau main wayang milik sang ayah. Mana wayangnya? Mana coba? Ada di. Ada. Gimana taruhnya? Ada, kira. Itu wayang. Mana coba? Seneng banget ya Mama ya. Wayang mana? Ini yang Sule. Nih. Ini. Ini Mang Hudi nih. Ini Michael Jackson. Nih, ini nih. Deng deng, deng deng, deng deng, deng deng, deng deng, deng deng. Berbeda dari Raffi Ahmad dan Sule yang merayakan Hari Raya Idul Fitri secara hangat bersama keluarga, Ria Ricis justru nelangsa karena merayakan Hari Raya tanpa suami maupun tanpa keluarga besarnya. Ya, tahun ini untuk pertama kalinya, Ria Ricis merayakan momen lebaran hanya dengan Moana. Bahkan mantan istri Teuku Ryan itu hanya bisa meratapi kesedihan karena merindukan sang ayah di hari lebaran. Beda tentu, karena tahun lalu kan masih ada ibu, ada Mbak Cindy juga. Kalau hari ini lebarannya memang agak sepi karena ibuku di Kairo sama kakak pertama, sama Uma Oki. Mbak Cindy pulang ke rumah mertuanya di Pekanbaru. Jadi lebaran tahun ini cuma aku dan seonggok Moana saja.
Tentu, bahkan dari kemarin juga aku udah ngeliatin foto lebaran terakhir aku yang ada papa aku juga, udah ngeliatin vlog-vlog tahun-tahun waktu masih ada papa aku juga, dan tentu itu menjadi memori yang tidak terlupakan. Kendati bersedih karena merayakan lebaran tanpa keluarga, setidaknya Ricis masih bisa tersenyum karena ada Aisar Khalid. Namun benarkah Ricis juga tak bisa merayakan lebaran dengan Aisar karena pria asal Malaysia itu tengah ibadah di tanah suci Mekah? Aisar orang pertama malah yang ngucapin, dia tadi subuh udah dia bilang aku udah doain kamu, dia kan lagi tanah suci ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dia udah nyampein doa-doa tanpa diminta, aku nggak minta sama sekali, tapi dia bilang aku udah doain kamu di depan Ka'bah. Dia bilang semoga sehat terus, dia bilang semoga persahabatan kita selalu erat, dia bilang begitu. Amin, alhamdulillah, terima kasih, semoga kesehatan juga diberikan, kata dia. Alhamdulillah, dia care banget. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستمعوا من فضل ربكم ولذكر الله أكبر. Momen Idul Fitri atau Lebaran tahun ini jadi momen paling berat sekaligus menyedihkan bagi Karina Ranau. Untuk pertama kalinya, ia harus merayakan tanpa sosok Epy Kusnandar suaminya yang wafat Desember tahun lalu. Tak heran ia tak kuasa menahan air matanya saat khusyuk berdoa. Meski 3 bulan telah berlalu, tapi rasa kehilangan itu masih sangat dirasakan Karina dan kedua putra almarhum Kodrat dan QQ. Ya makin berasa kehilangan aja, kan biasa bareng gitu, ada yang kurang aja gitu, jadi ya udah ikhlas, berusaha coba ikhlas aja. Ya sama. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Usai sholat Id, mereka pun bergegas menuju makam Epy Kusnandar untuk berziarah, sebuah tradisi yang akan terus dijalani Karina dan anak-anaknya di setiap lebaran. Selamat lebaran Papi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya Pip. Sejak menikah, setiap Idul Fitri pasti saya diboyong ke Garut, dibawa pulang ke Garut, dan saya nggak pernah protes sebagai istri, pulang ke kampungku dong gitu, ke orang tuaku, nggak pernah. Jadi itu sudah tradisi buat kami. Kalau habis sholat Id biasanya ya seperti biasanya, seperti pada umumnya kita bersalaman, saling memaafkan ke ibu, ke semua keluarga gitu. Setelah itu udah kita makan. Kita makan kan, Pi? Namun gak cuma sekedar berziarah, Karina juga sengaja merayakan momen lebaran di makam mendiang suaminya. Wanita 42 tahun itu mengaku tak ingin jauh dari almarhum suaminya karena tak mau almarhum merasa sepi. Makanya ia juga membawa makanan khas lebaran kesukaan mendiang suaminya, salah satunya kue nastar. Lantas, tak takutkah Karina kembali dihujat netizen karena menganggapnya terlalu lebay? Ini ada putri salju nih, terus nastar. Ini apa bun? Kastengel. Makan, Papi. Mungkin orang bilang saya lebay atau apapun lah itu. Mereka tidak ada kontribusi untuk kehidupan saya. Saya yang lebih tahu bagaimana cara menguatkan diri saya. Apapun lah orang mau ngomong. Mungkin dibilang lebaynya karena melihat postingan saya ke makam, apa-apa dikontenin, apa-apa divideoin.